Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mengenai keutamaan puasa 9 Zulhijjah atau disebut juga dengan puasa Arafah, itu pahalanya sangat luar biasa sahabat ya. Yang mana puasa ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan alhamdulillah sahabat ya, puasa Arafah itu tepatnya jatuh besok di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Rabu. Jadi untuk sahabat semua, mari kita ambil momentum seperti ini sahabat ya, yaitu keutamaan melaksanakan puasa di 9 bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ustadz senior ini sahabat ya. Mari kita simak, dan semoga setelah kita mendengar video ini menambah iman kita untuk menjalankan puasa besok, yaitu puasa Arafah. Mari kita simak. Tolong semaksimal mungkin tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa istimewa ya. Saking istimewanya, saya agak cepat Nabi mengkhususkan kalimat khusus pada puasa di hari ke-9 ini ya. Diriwayatkan di hadis Muslim, kitabnya saya bawa, nomor hadis 1162. Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Puasa yang paling dahsyat, yang paling hebat nanti adalah puasa Arafah, hari yang ke-9. Hari yang ke-9 puasa Arafah, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Tanggal 9 amal khusus, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun nan lalu dan setahun nan akan datang. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, waktu ditanya Nabi SAW, su'ilan Nabi SAW an shaum yaum Arafah faqala yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, apa keutamaannya? Beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari ke belakang, setahun ke belakang, dan 365 hari ke depan, setahun ke depan. Satu hari puasa dapat 700 hari sekian pengampunan dosa. Di mana kita tahu hari Arafah itu yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari diampuninya dosa-dosa, hari dibebaskannya dari api neraka, hari yang berpuasa di sana menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan. Kita ini kadangkala memperingati hari-hari besar. Tapi kalau kita pikirkan, sebenarnya harinya itu udah berlalu. Keutamaan hari itu dulu. Kita bicara mamanya kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus. Orang memperingati. Tapi sebenarnya kemerdekaannya dulu. Ini cuma ya sekedar apa ya, sekedar mengingat aja. Nggak ada kemerdekaan, yang sekarang nggak ada kemerdekaan, artinya nggak ada kemuliaannya sekarang di tanggal 17 itu. Dulu ketika hari itu jelas orang-orang gembira ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita, bagaimana kegembiraan mereka. Tapi setiap tahun biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan hari-hari yang mulia di dalam Islam, berulang tiap tahun dan tiap tahun ada keutamaan. Misalnya yang namanya puasa Arafah, tiap tahun menghapuskan dosa 2 tahun. Yang namanya 10 awal Dzulhijjah, tiap tahun kita masuk ke awal ini bukan mengenang sesuatu yang terjadi dulu, sehingga yang sekarang ini hanya seremonial. Bukan. Memang kemuliaannya ada di sana. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menentukan ini hari mulia, itu hari tidak mulia? Allah Rabbul Alamin. Kalau buatan manusia, ya hanya untuk tempat mereka. Kalau kita bicara tanggal 17 Agustus, ya untuk Indonesia aja. Malaysia enggak, Thailand enggak, Australia enggak, Arab Saudi enggak. Mereka semua punya hari-hari bikinan mereka. Tapi hari-hari yang mulia ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin.
Kita mau berangkat kemana? Kita mau berangkat ke ujung dunia, ke Antartika. Tetap yang namanya 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun puasa di sana. 10 awal Dzulhijjah mau berangkat kemanapun itu tetap hari yang mulia. Ahibati fillah, kemarin kita puasa Ramadan. Banyak yang tanya gimana supaya istiqomah Ustaz, ya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari bulan Dzulqa'dah, ini puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau puasa itu di tempat lain, artinya di selain 10 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, ya bagaimana Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan, itu milik Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk dipanggil dari pintu Rayyan. Bagaimana puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana puasa itu menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat. Kalau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar. Maka usahakan puasa di 9 hari ini. Kalau engkau bisa puasa 9 hari, ahlan wa sahlan. Aduh capek Ustaz, alhamdulillah puasa sehari nggak puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 ke puasa. Hari Arafah, khususnya hari Arafah ini. Kalau engkau mungkin malas puasa, jangan malas lah jangan. Ini hari-hari terindah sepanjang masa. Cuma memang kok kayaknya biasa-biasa aja gitu. Maka paling tidak engkau puasa tanggal 9. Yang kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Allahu Akbar. Kira-kira nih kalau kita punya utang, utangnya itu 1 M. Lalu ada orang mengatakan, udahlah, engkau punya utang 1 M, aku lunasin. Syaratnya puasa 1 hari. Kira-kira 1 Indonesia puasa enggak ya? Wallah, semuanya puasa 1 M lunas kita puasa 1 hari. Allahu Akbar. Cuma masalahnya kita merasa nggak punya dosa mungkin jamaah. Kita ini punya tumpukan dosa yang banyak. Di antara cara menghapuskan dosa tersebut puasa Arafah. Tapi tentu dengan penuh keikhlasan. Karena ada orang yang puasa Ramadan aja nggak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa 30 hari nggak dapat apa-apa. Karena syarat dan ketentuan dalam puasa itu tidak diikuti.